Terus kemudian ini lanjut ke yang namanya ini ya, ini amplas ya, ada dua jenis ya tutur ya. Ada yang ini hitam-hitamnya, ini perekat, ada juga yang halus ini ya. Ini biasanya modelnya seperti ini ya, nama amplasnya ini ya. Ini namanya velcro kalau nggak salah tutur ya. Kita tanggal tempelkan seperti ini. Nah, ini untuk mengamplas permukaan ya, ini juga. Biasanya tukang-tukang kayu ya sering menggunakan seperti ini ya. Ini bisa dicepet juga, bisa diganti kalau kurang kasar atau mungkin kurang halus. Ini nomornya 40 ya. Ada banyak-banyak nomornya, ini kekasarannya banyak tipenya lah. Dan untuk penggunaan ini ya tudura, ini jangan dilepas ya tudura bagian bawahnya ini ya. Ini tetap digunakan saja. Nah, ini seperti caranya seperti ini. Nah, ini ya. Nah, tetap dipasang ya, jangan dilepas ya. Kenapa seperti itu? Karena nanti takutnya kalau ini sudah tidak digunakan lagi, malah nanti ini sulit kalau dilepaskan ya tudura. Malah nanti malah terjepit di bagian dalam sini ya, malah terjepit ke dalam lah seperti itu ya. Jadi ini harus tetap dipasang ya tudura. Sebenarnya bisa juga tutur ini kalau dilepas kita pasangkan langsung seperti ini juga bisa ya. Nah tapi kan, nah ini tatakannya ini tidak tertata, tidak menempel sepenuhnya ya, menempelnya cuma sebagian sini saja. Sedangkan kalau kita gunakan bagian bawahnya, nah, nanti ini nah akan jadinya seperti ini ya penggunaannya itu dulu ya. Nah ini penggunaan seharusnya seperti ini modelnya. Ini ada dua jenis ya, yang ini tinggal tempel saja, yang ini masih kita perlu lem ya. Ya untuk modelnya ini selera saja itu dulu, ada yang suka seperti ini, ada juga suka yang seperti ini ya, terserah si pengguna ini ya. Untuk penggunaan pengampasan permukaan kayu biasanya nih ya, tukang-tukang kayu sangat familiar dengan seperti ini ya. Terus ini, nah ini jatuhan Cina-Cinanya ini untuk besi ini ya. Nah, tetap ya dudu ya, ini jangan dilepas juga ini. Nah ini kita pasangkan seperti ini. Nah ini sudah ada baut penguncinya ini. Nah ini biasanya untuk menghaluskan permukaan besi yang mungkin sudah terlalu berkarat parah ya. Biasanya menggunakan seperti ini, tukang-tukang las sangat familiar dengan ini juga ya dulu ya. Nah, tinggal kita kencangkan saja karena ini sudah ada baut penguncinya ini. Kita kencangkan saja pakai pengunci sambil dikunci kepala gerendanya seperti itu. Nah ini terus kemudian ini apa ini dulu? Nah mungkin ada yang tahu ini apa? Ini ada diamond grinding wheel. Ini digunakan untuk mengamplas mata pisau planer atau pasrah tatam kayu ya. Nah ini mereknya Akos. Ini juga banyak modelnya, banyak mereknya, banyak sekali tipenya ya tuh. Ini untuk gridnya 240, kelihatan nggak ya? Tuh silau. Gridnya ada di sebelah mana ya? Nggak ada di sini. DN gimana ya gridnya? Tidak ada dulu ada, cuma ada di sini ya. Kelihatan nggak ya? Nah ini. Nah ini 240, ada yang 500, ada yang di atasnya lagi, ada 800, ada juga ada 1000 ya. Tergantung dari penggunaannya itu ya. Kalau ini semakin kasar semakin kecil nomornya, digunakan untuk pisau TCT atau mungkin pisau yang berbahan baja lainnya ya, untuk mengamplas, untuk mengasah ya, akan semakin cepat, namun hasilnya ketajamannya akan sedikit berkurang ya. Itu akan apa tuh namanya, tajamnya tidak akan tahan lama ya. Jadi semakin halus nomornya mungkin pengasahannya akan lama, tapi ketajamannya akan lebih lama lagi ya tuh ya. Tergantung sesuai penggunaan ini ya.
Dan ini kelihatan ya ini. Nah ini darah bagian dari untuk mengasahnya itu ya tuh. Mengasah pisau TNC planer atau mungkin untuk mengasah pisau gergaji yang seperti ini ya. Nah, kelihatan nggak ya ini aduh blur. Nah seperti ini ya. Nah, nanti saya akan jelaskan bertahap lah. Kita lanjut ke sana ya. Dan ini sebenarnya digunakan untuk mesin apa ini namanya, mesin gerinda duduk ya tutur ya. Namun terkadang juga ada yang tukang-tukang menggunakan ini untuk dipasang di gerinda tangan ya tutur ya. Ya mungkin hasilnya mungkin tidak akan sebagus dari si mesin gerinda duduk, tapi kalau mungkin belum punya ya mungkin juga bisa menggunakan untuk gerinda tangan ya. Namun harus tetap hati-hati ya tutur ya. Nanti takutnya malah tidak semakin tajam pisaunya, malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya tutur ya. Dan yang menggunakan ini untuk gerinda tangan saya sarankan seorang profesional ya tutur ya. Ya seperti saya bilang tadi mah takutnya merusak, atau mungkin hasil asanya pun tidak, malah semakin buruk lah seperti itu ya tutur ya. Dan penggunaannya ini, nah ini kan tidak pas ya tutur ya. Dan caranya itu adalah tinggal kita balik seperti ini. Nah, nanti kan di bawah ya, kita tinggalkan seperti ini, tinggal kita balik seperti ini, baru kita masukkan ini. Nah pas ya, nanti ini tinggal kita lepas ya bagian tengahnya ini. Ini kita lepas. Nah balik ya tutur ya. Ini kan spesialnya di bawah. Nah ini ya, tinggal pasang seperti ini, baru kita pengunci seperti ini ya. Dibalik pemasangannya ini ya, kita asah seperti ini ya. Harap hati-hati, dan saya sarankan ini untuk profesional ya tutur ya. Kalau menggunakan ini yang dipasang di gerinda tangan nih, orang profesional. Nah, kita mulai ke satu jenis dulu ini ya. Ini ada beberapa merek, beberapa jenis ini ya, ada beberapa model juga. Kelihatan nih, ya, kelihatan. Saya posisikan dulu. Nah seperti ini. Ini pisau potong keramik, pisau cor, pisau potong cor, pisau untuk cor-coran juga bisa, tapi biasanya ini juga digunakan untuk memotong keramik juga bisa. Dan ini sama juga untuk memotong keramik ya tutur ya. 3 model ini ya tutur ya. Dan saya sini masih bisa dibilang agak sedikit ya, istilahnya sih agak-agak bingung ya tutur bentuk model-model seperti ini ya tutur ya. Untuk membedakannya lah seperti itu ya, kan ada yang untuk memotong keramik, memotong granit, terus kemudian untuk memotong bagian-bagian cor sedikit kan juga bisa ya tutur ya. Dan untuk bisa dibilang ini saya ragu juga ya tutur ya ini ya, mungkin ada yang lebih paham ya. Mungkin ini ya bisa digunakan untuk cor, bisa juga untuk digunakan untuk keramik, tapi ini belum tentu bisa digunakan untuk memotong granit ya, karena modelnya seperti ini ya. Ini mungkin cocoknya untuk keramik dan cocoran ya, seperti itu ya, karena model potong-potong ya. Dan di sini kan ada dua jenis ya, ada yang basah, ada juga yang kering ya ini ya. Oh ini untuk ubin dan keramik ini. Nah ini untuk keramik ya tutur ya. Merek Suto ya. Ya untuk kualitasnya sih ya mungkin tutur bisa menilai sendiri ya, yang mungkin pernah menggunakan ini untuk potong keramik dan ubin. Lumayan tebal ya tutur ya. Jadi ini lebih rapat lagi dan lebih tebal ya tutur ya. Mungkin ini untuk memotong ya bagian tipis-tipis dari cocoran juga bisa mungkin ya tutur ya. Karena saya masih belum terlalu paham juga sih ya tutur ya. Ada yang menggunakan ini untuk cor, katanya ini bagus, tapi ada juga yang menggunakan ini kadang kata-katanya ya bilangnya ya kurang cocok ya. Karena saya sendiri bukan tukang sih ya tutur ya. Tapi menurut saya ya ini cocoknya untuk keramik ini ya tutur ya, untuk model-model seperti ini. Dan ini, nah ini untuk keramik karena ada semacam apa ini ya namanya batiknya ya tutur ya, ada macam
patternnya ini ya biasanya menyebutnya ya. Ini ada cincinnya ya dulu ya. Ini mungkin juga kelihatannya sih ya, ini seperti kelihatannya ini juga cocok untuk granit ya dulu ya. Ada sih yang pernah mencoba ini tapi katanya cocok ya untuk granit ya. Ya tapi saya nggak bisa jamin juga ya dulu ya, karena cuma ada 1-2 orang saja yang bilang seperti itu. Saya ini cuma sebagai penjual saja itu bukan tukang ya. Mungkin ada yang pernah menggunakan model seperti ini ya, apakah ini cocok untuk granit atau mungkin ini hanya cocok untuk keramik atau mungkin hanya untuk ubin saja atau mungkin untuk cor-coran semen ya, seperti itu. Dan ini sebenarnya ada banyak sekali model, banyak sekali pun rentang harganya ya dulu ya. Seperti biasa, harga membawa kualitas ya, seperti itu. Ini bisa digunakan untuk gerinda tangan atau mungkin lebih bagus lagi digunakan untuk mesin potong keramik ya, atau biasa disebutnya meter saw, seperti itu ya. Kalau digunakan untuk memotong keramik, digunakan untuk di gerinda tangan. Ini saya buka dulu ya, ini saya dibuka ini. Nah ini ada cincinnya ya. Nah, kalau menggunakan cincin, nah seperti ini, baru kita perhatikan ada panahnya ya jujur ya, karena putarannya nanti kan seperti ini ya, nanti modelnya seperti ini. Nah baru kita jepit ya. Nah seperti itu, kita motongnya kan seperti ini ya. Nah, dari depan ke belakang, nah mundur ya, seperti ini ya. Motongnya seperti ini ya. Mana ya ini? Saya agak lupa ini. Saya bukan tukang keramik ini. Tapi saya pernah motongnya seperti ini itu terus sih motongnya. Oh ya seperti ini ya tuh ya. Dari depan ke belakang ya. Terbalik ya. Nah ini seperti ini motongnya ya. Terus apabila cincinnya ini mungkin namanya juga manusia ini hilang, nah jangan khawatir, jangan beli lagi. Kalau ini masih bisa digunakan, tinggal kita balik saja, kemudian kita pasangkan lagi. Kita pasangkan lagi nih. Oh, ini biasanya pas dulu. Nah, dengan pasangkan lagi, kita baut pengunci. Nah, kita pasangkan lagi. Pasangkan lagi, baru kita gunakan ya, seperti itu ya. Ini kok aksanya agak nganu dulu ini ya, agak kurang pas ya, mungkin sedikit penyesuaian lagi ini ya, karena mungkin ini masih baru ya. Biasanya cocok dulur-dulur ini. Nah ini bisa masuk seperti ini ya, tapi ini agak sedikit kurang pas lah, mungkin butuh penyesuaian sedikit ya, seperti itu. Kalau sini kan blow ya, nanti takutnya malah bergeser seperti ini. Jadi kita balik saja, dan ini seharusnya ini ini bisa masuk biasanya dulu ya. Tapi untuk merek ini agak kurang cocok ya, sepertinya seperti itu. Nah seperti itu ya. Ini sama saja ya modelnya, penggunaannya seperti itu. Singkirkan dulu. Dan yang terakhir ini, nah ini potong kayu triplek ya. Ini ada 2 jenis ya, merek Bull dan merek Solid ya. Ini ada beberapa tipe juga ya tuh ya. Ada yang 30 titik, ada juga yang ini kelihatan enggak ya, 24 titik ini. Nah ini 24 titik ya, 24 titik ya, 1 2 3 4 5 6 7 dan sampai 24. Dan ini 30 titik ya. Sudah kelihatan kan ya bedanya ya. Ini bisa dipasang untuk gerinda tangan, bisa juga dipasang untuk mesin meter saw ya, potong keramik ya. Dan ini sangat tidak saya sarankan ya dulu ya. Mungkin seprofesional Anda menggunakan ini di gerinda tangan, lebih baik janganlah dulu ya.
karena ini sudah banyak sekali ya kasus-kasus lah ini terjepit kemudian mengenai si pengguna, sudah banyak ya kasus-kasus model seperti itu kan. Terlebih lagi kan ini sebenarnya dikhususkan untuk penggunaan di mesin potong keramik atau miter saw ya dulu ya. Ya, mungkin ada juga ya di banyak ya video-video tutorial ya penggunaan ini untuk mesin gerinda dengan disetting sedemikian rupa ya ya. Ada yang menggunakan penjepit, ada yang menggunakan dudukannya ya ya. Kan sekarang sudah ada yang menjual dudukannya gerinda tangan ya seperti ini ya. Ini gerinda tangan dimakan dudukannya, tinggal kita potong seperti ini ya. Walaupun sudah dibantu dengan alat sedemikian rupa, tapi ini pendapat saya pribadi sangat tidak menyarankan ya ya. Karena satu, masih menurut saya pribadi ini tetap kemungkinan besar melukai si pengguna, kemudian di mesinnya pun ini mempercepat usia kerusakan mesin ya ya. Karena ini sekali terjepit, hilikan giginya itu akan saling bertabrakan ya antara si besar dan si kecil, dan malah merusak ya sebetulnya. Kalau rusaknya mungkin bagian hilikan giginya bisa kita ganti ya, tinggal kita ganti baru. Namun kalau sampai pecah itu ya yang sangat bahaya sekali ya ya. Karena kan ini kan putarannya tinggi ya untuk mesin gerinda tangan ya. Takutnya seperti itu ya dulu ya. Jadi sekali lagi ini saya sangat sarankan, mungkin seprofesional Anda sesering Anda menggunakan ini ya di gerinda tangan, tapi saya pribadi menyarankan janganlah dulu ya. Ada mesin-mesin yang lebih cocok dan lebih aman digunakan untuk menggunakan pisau ini ya dulu ya, seperti itu. Nah, hampir setengah jam ya dulu saya berbicara seperti ini panjang lebar. Aduh, gak kerasa ya. Ya dulu ya, mungkin ini akan saya bagi menjadi 2 part ya dulu ya, biar bisa lebih dipahami lah dulu seperti itu ya dulu ya. Dan apa ya lagi ya, ya mungkin ada yang terlewat ya dulu ya, silahkan tinggalkan kritik, saran dan pertanyaan di bawah ya dulu ya, seperti itu. Terus atau mungkin ada ucapan saya yang menyinggung ya, saya benar-benar mohon maaf. Ini semuanya hanya pendapat saya pribadi, silahkan tinggalkan kritik, saran dan pertanyaan di bawah ya dulu ya. Sekali lagi terima kasih buat dulu sudah menonton channel ini sampai selesai, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.